Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam acara share time kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih sungguh-sungguh karena dengan sukacita kami bangun dengan sehat pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam aktivitas kami melangkah hari ini, biarlah firman-Mu menjadi acuan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini tertulis dari Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tema kita, upah untung mengikut Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan ini sering kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan seterusnya. Namun, dalam kehidupan kita tak jarang di antara kita yang lupa mengandalkan firman Tuhan. Kita lebih banyak mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pintaran kita, usaha kita, kemampuan kita sendiri. Akibatnya apa saudara? Akibatnya tak jarang di antara kita yang tersandung menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, muncullah persoalan, muncullah masalah, muncullah berbagai macam kesulitan. Ketika kesulitan itu ada, kita berkata, di manakah Tuhan? Lalu kita solusinya banyak mengambil jalan pintas. Tidak peduli apakah itu berlawanan dengan firman Tuhan atau tidak. Kita menyanyikan, kita menghafal Mazmur 119 ayat 105. Tetapi sebenarnya kita tidak percaya. Kita hanya tahu, kita hanya enak didengar lagunya. Namun kita tidak mempercayainya. Malah ketika kita tersandung, kita lebih percaya bertanya kepada Google, kepada YouTube, kepada Facebook. Kita sharing di Facebook, kita sharing di Instagram, sehingga banyaklah masukan-masukan, komen-komen dari banyak orang. Ini yang menjadi acuan kita. Maka persoalan demi persoalan akan terus-menerus beranak pinak dan tidak akan berakhir. Karena itu Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar bagaimana menikmati untung mengikut Yesus. Ada 3 langkah berdasarkan nats ini yang dapat kita lakukan. Yaitu langkah pertama, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya 24 jam terus menerus. Bukan berarti jadi itu aja kerja kita, tetapi kita mempercayainya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman yang tertulis itu Alkitab. Alkitab ini kita baca, kita dengar penjelasannya, kita mengerti, kita pahami, dan kita lakukan. Dan firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Kita percayai, kita mempercayai bahwa kita sudah berpindah dari gelap ke dalam terang. Kita sudah berjalan dalam terang. Kalau kita sudah di dalam terang, maka yang acuan kita adalah terang. Firman itu membawa kita berjalan di dalam terang. Maka akibatnya kita tidak akan tersandung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak tersandung, kita berjalan dalam terang. Mazmur 1 ayat
1 sampai dengan 3 Bapak Ibu bisa baca. Dikatakan ayat yang terakhir saya baca, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Merenungkan firman itu. Merenungkan firman yang tertulis Alkitab. Dan merenungkan bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai sudah memindahkan kita dari gelap ke terang. Dosa kita sudah diampuni. Akibatnya apa? Kita melangkah berhati-hati sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Langkah kedua adalah memperkatakan firman, memperkatakan Taurat itu, memberitakannya dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita alami, apa yang kita sudah terima, mari kita katakan, kita saksikan kepada orang lain. Kita perkatakan, Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kita memberitakan apa yang kita percayai, apa yang kita sudah alami. Kita beritakan, kalau kita melakukan firman Tuhan, dikatakan kamu adalah sahabatku. Yohanes pasal 15 ayat 14. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kita menjadi sahabatnya Allah. Jikalau kita menjadi sahabat Allah, firman Tuhan berkata, jikalau kamu di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja. Begitu indahnya bersahabat dengan pemilik jagat raya. Karena apa? Memperkatakan, menyaksikan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Setelah Joshua meninggal, setelah Musa meninggal, lalu Joshua melanjutkan kepemimpinan. Musa membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Joshua merasa bahwa dia begitu kecil, sedangkan Musa sangat besar. Sehingga mungkin peluang kecut ada buat dia. Aduh, gimana ini? Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya percaya dalam hatimu, kaitannya dengan hati, dalam hati. Bapak Ibu, kita kuatkan dan teguhkan, bukan berarti usaha kita, bukan dari dalam diri dia. Itu menyatakan bahwa aku menyertai kamu, aku besertamu, aku tidak akan meninggalkanmu. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku di sisimu. Matius 28 ayat yang ke-20 bagian yang terakhir dikatakan, kita baca Matius 28 ayat yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan yang ajaib, pemilik jagat raya itu, dia yang menyertai kita, dia yang memampukan kita, dia yang menguatkan kita sehingga kita kuat di dalam Tuhan, sehingga kita teguh di dalam Tuhan, teguh di dalam firman Tuhan, sehingga kita berlangkah hati-hati. Apa saja yang kamu lakukan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menikmati untung mengikut Yesus, mari kita lakukan 3 langkah ini. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan, dan kuatkan, teguhkanlah hatimu. Karena dosa kita telah diampuni, kita menjadi sahabatnya, dan Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melangkah dalam hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.